kata-kata yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Warga Jakarta agaknya harus siap-siap menghadapi banjir kembali. Curah hujan di Jakarta diperkirakan akan luar biasa sampai Desember nanti. Masalahnya, pemerintah Provinsi DKI di bawah Anies tidak melakukan apa-apa untuk mencegah banjir terjadi. Anies tuh mager dan gak peduli. Ini secara jelas terbaca dalam evaluasi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengenai kinerja 3 tahun pemerintahan Anies. Fraksi PSI di DPRD DKI menyebut ada 10 kemunduran Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Anies. Bukan cuma soal penanggulangan banjir, tapi juga di beragam soal yang menyangkut kepentingan rakyat. Pemerintahan Anies betul-betul jeblok. PSI menggunakan kata kemunduran karena membandingkan pencapaian Anies dengan Pemprov DKI sebelumnya. Tapi saya tidak ingin menggunakan sekedar kata kemunduran. Saya ingin gunakan kata dosa Anies pada rakyat Jakarta. Sebagai pemimpin, Anies sudah mengkhianati kepercayaan yang diberikan rakyat padanya. Dan itu adalah dosa. Ada 10 dosa Anies yang disebut PSI. 2 hal pertama yang disebut PSI terkait dengan program pencegahan banjir. Di masa kampanye 3 tahun yang lalu, Anies mengecam langkah Ahok melakukan normalisasi sungai. Dan kemudian dengan yakin menyatakan akan menerapkan naturalisasi sungai. Ternyata keduanya tidak dijalankan. Normalisasi sungai sama sekali tidak dilanjutkan Anies. Artinya mandek selama 3 tahun. Program normalisasi sungai semula direncanakan sepanjang 33 km di era Ahok. Hingga 2017 sudah dilakukan normalisasi sungai sepanjang 16 km. Tapi sejak Anies memerintah, tak ada lagi kelanjutannya. Pada tahun 2020 memang telah dilakukan pembebasan lahan saluran air 8,2 km. Namun tak jelas kapan normalisasi sungai tersebut akan kembali dimulai. Celakanya, di sisi lain naturalisasi juga tidak diwujudkan. Pada saat kampanye pilkada, Gubernur Anies membual tentang gagasan naturalisasi sungai yang dianggap sebagai solusi ideal untuk menyelesaikan masalah banjir. Di berbagai kesempatan, Anies menjelaskan bahwa naturalisasi berarti mengganti dinding sungai dari beton menjadi kawasan hijau untuk melindungi ekosistem. Tapi sampai saat ini tidak ada perkembangan terlihat. Lucunya di akun Instagramnya pada 26 September, Anies mengklaim bahwa ia sudah mulai naturalisasi sungai di kanal banjir barat KBB segmen Sudirman Karet. Namun proyek ini ternyata berbeda dengan konsep yang dipaparkan sebelumnya. Proyek di KBB tersebut berupa pengerasan beton untuk tempat nongkrong dan spot selfie. Jadi sama sekali tidak ditemukan aspek pencegahan banjir dan perlindungan ekosistem di situ. Jadi sudahkah naturalisasi sungai dimulai? Rasanya sih belum. Lantas, dosa ketiga. Anies dulu mencanangkan program penyediaan rumah DP 0 rupiah. Targetnya 300.000 rumah selama 5 tahun atau 60.000 rumah per tahun. Namun setelah 3 tahun, ternyata yang tersedia hanya 780 rumah atau hanya 0,26% dari target. Dan dari angka tersebut, jumlah yang dihuni hanya 278 unit. Padahal program penyediaan rumah murah ini dulu sangat didambakan oleh kaum ekonomi lemah di Jakarta. Dosa keempat. Pembahasan anggaran oleh Pemprov DKI bukan saja terlambat, tapi juga terkesan ditunda-tunda. Pada Oktober ini, pembahasan rancangan APBD 2021 sudah terlambat lebih dari 3 bulan, sehingga hanya tersisa 1,5 bulan untuk membahas puluhan ribu mata anggaran. Dengan situasi seperti ini, dikhawatirkan pembahasan akan terburu-buru sehingga banyak pos anggaran yang tidak sempat dibedah, lalu terjadi masalah hukum atau ketidakpuasan masyarakat di kemudian hari. Dosa kelima, selain lambat, transparansi anggaran pun buruk.
baik pada saat perencanaan maupun realisasinya. Di masa Ahok, Pemprov DKI telah memulai tradisi yang baik dengan membuka rancangan anggaran hingga tingkat rincian harga komponen anggaran melalui website apbd.jakarta.go.id. Rancangan ini biasanya sudah dipublikasikan pada Juni atau Juli tahun sebelumnya. Disitulah masyarakat bisa mencermati rencana anggaran tahun depan, lalu terlibat aktif memberikan saran dan masukan selama masa pembahasan anggaran. Namun pada masa Anies, dokumen anggaran hanya boleh dibuka setelah gubernur dan DPRD selesai melakukan pembahasan dan bersepakat. Artinya, warga hanya mengetahui anggaran setelah selesai dibahas, sehingga tidak punya ruang untuk menyampaikan saran dan masukan. Selain itu, sekitar 4 bulan yang lalu, Pemprov DKI mematikan website dashboard.bpkd.jakarta.go.id dengan alasan sedang maintenance. Padahal melalui website inilah warga bisa memantau realisasi anggaran tiap dinas secara real time. Karena website ini ditutup, maka kebocoran anggaran akan semakin susah terdeteksi oleh publik. Apa yang dilakukan Anies layak membuat masyarakat curiga. APBD adalah uang rakyat yang diamanahkan ke pemerintah. Karena itu wajar bila rakyat turut dilibatkan untuk mengawasi perencanaan dan penggunaannya. Di masa Anies sudah ada 2 kejadian yang bisa menjadi lampu kuning dalam hal pengelolaan anggaran. Pertama, ingat kejadian input anggaran lem Aibon 82 miliar rupiah. Kedua, temuan BPK terhadap pengadaan robot pemadam kebakaran yaitu sekitar 840 juta rupiah dan 1,4 miliar rupiah. Karena itu, transparansi anggaran seharusnya justru menjadi kewajiban yang tak dapat ditawar di era Anies. Dosa ke-6, terkait soal rencana balap mobil listrik Formula E yang gagal dijalankan tahun ini. Nasib dana komitmen fee Formula E sebesar 560 miliar rupiah yang sudah disetorkan kepada panitia ternyata nggak jelas. Mengingat acara tersebut dibatalkan, seharusnya Pemprov bisa meminta kembali dana tersebut. Nyatanya, sampai saat ini Anies terkesan tak berinisiatif sama sekali untuk mengupayakan pengembalian dana yang sebetulnya bisa digunakan sebagai dana darurat di era COVID dari soal pelaksanaan tes swab, penyediaan tempat isolasi, pelayanan rumah sakit, hingga mungkin bantuan sosial bagi warga. Dosa ke-7, penyelenggaraan acara balap mobil Formula E yang mencapai 1,5 triliun rupiah itu sendiri menunjukkan betapa buruknya prioritas anggaran di Pemprov DKI. Pemprov rela mengeluarkan dana jumbo semacam itu, tapi dalam tahun anggaran yang sama memotong anggaran pembangunan sekolah dan gelanggang olahraga masing-masing sebesar 455 miliar rupiah dan 320 miliar rupiah. Dosa ke-8, terhentinya pembangunan Light Rail Transit atau LRT. Menurut rencana pembangunan jangka menengah daerah, pembangunan LRT direncanakan sekitar 110 km yang terbagi dalam 7 rute. Pembangunan LRT fase 1 yang dimulai 22 Juni 2016 di era Ahok telah merampungkan rute perintis Kelapa Gading Velodrome 5,8 km dan bangunan depo yang mampu menampung kereta untuk seluruh rute LRT. Namun sejak Anies menjabat sebagai gubernur, pembangunan LRT fase 2 tidak kunjung dimulai. Padahal proyek ini sangat dibutuhkan untuk mengatasi kemacetan, sehingga tidak ada alasan lagi untuk menunda-nunda. Dosa ke-9, mandeknya penyusunan perda-perda tata ruang, termasuk yang mengatur pulau-pulau reklamasi. Pemerintahan Anies harusnya mengeluarkan rangkaian perda tata ruang, yakni rencana tata ruang wilayah, rencana detail tata ruang, rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
Ternyata selama 3 tahun Anies tidak kunjung menyerahkan rancangan perda-perda tersebut. Mandeknya pembahasan perda-perda ini mengganggu pengembangan Jakarta dan berdampak pada perizinan. Ironisnya, pada Juni 2019, Anies justru menerbitkan izin mendirikan bangunan untuk 1.000 lebih bangunan di Pulau C dan D hanya memakai Peraturan Gubernur Nomor 206 Tahun 2016. Padahal seharusnya izin tersebut diperkuat dengan Perda Tata Ruang yang semestinya sudah selesai dibahas. Sebelumnya Anies juga membatalkan rancangan perda yang mengatur kontribusi tambahan 15% dari pembangunan di pulau-pulau reklamasi. Akibatnya Pemprov DKI kehilangan potensi pendapatan puluhan triliun rupiah yang sebenarnya bisa dipakai untuk membangun rusun bagi nelayan dan buruh. Dan dosa ke-10, soal pengelolaan air bersih yang mungkin luput dari perhatian publik. Pada tanggal 10 April 2017 sudah keluar keputusan Mahkamah Agung yang memerintahkan pengembalian pengelolaan air bersih dari pihak swasta yaitu Aetra dan Palija kepada Pemprov DKI Jakarta. Salah satu persiapan yang paling penting adalah inventarisasi aset yang dikuasai pihak swasta untuk bertujuan mencegah hilangnya aset milik Pemprov DKI. Namun sampai saat ini baik Pemprov maupun Pamjaya belum melakukan inventarisasi aset. Itulah 10 dosa yang dibeberkan PSI. PSI tentu tidak asal bicara. Sebagai orang-orang yang berposisi sebagai wakil rakyat, PSI bicara dengan objektif untuk menjaga kepentingan rakyat. Mari kita berharap partai-partai lain pun bersedia menjalankan kewajiban mereka. DPRD DKI seharusnya mengawasi kerja pemerintah provinsi, bukan membiarkan Anies dengan semena-mena menggunakan kekuasaan dan uang bukan untuk kepentingan rakyat. Mari kita dukung terus PSI. Mari kita terus gunakan akal sehat untuk mengawasi orang seperti Anies. Dengan akal sehat, mudah-mudahan Jakarta akan selamat.